Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Dian Ardiani. Masih dalam rangka persiapan tes P3K tahap yang kedua. Nah teman-teman, ini waktu pelaksanaan tes tahap 2 sudah semakin dekat. Itu tandanya teman-teman harus lebih intensif lagi mempersiapkan diri. Semoga video-video dari saya ini bisa menemani teman-teman dalam mempersiapkan diri di tes tahap yang kedua ini. Dan doa saya semoga teman-teman mendapatkan hasil yang sesuai harapan teman-teman, yaitu tentunya bisa lolos tes P3K di tahun ini. Oke, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Penduduk usia dewasa Desa Mulyajati ada 4.800 orang. Penduduk yang bekerja sebagai PNS 37%, sebagai petani 24%, dan sisanya berwirausaha. Selisih penduduk yang bekerja sebagai PNS dengan yang berwirausaha ada titik-titik orang. Ini cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi ada dua cara untuk mengerjakan ini. Cara yang pertama berarti tentunya teman-teman harus menghitung dulu yang berprofesi sebagai PNS itu ada berapa orang, kemudian yang berwirausaha ada berapa orang, lalu teman-teman cari selisihnya. Di sini sudah saya tuliskan, tapi sebelum saya tunjukkan jawabannya, teman-teman mungkin bisa ambil orek-orekan dulu atau kertas, teman-teman hitung sendiri dulu. Nah, di pause videonya, dihitung sendiri, nanti baru hasilnya dicocokkan. Oke, silahkan teman-teman mulai menghitung dulu. Nah, kalau sudah selesai menghitung, kita cocokkan bersama hasilnya. Jadi teman-teman bisa mencari dulu yang PNS ada berapa orang. Caranya 37/100 karena 37% ya. Berarti 37/100 kali 4.800. Hasilnya adalah 1.776 untuk yang berprofesi sebagai PNS. Kemudian yang berwirausaha, berarti kita harus mencari dulu berapa persenkah yang berwirausaha. Jadi total semua penduduk itu kan 100%. Dikurangi 37% PNS dan dikurangi 24% sebagai petani. Dan sisanya adalah 39% sebagai wirausaha. Nah, sekarang kita cari berapa banyaknya orang yang berwirausaha. Berarti 39/100 kali 4.800 sama dengan 1.872. Sehingga selisih penduduk yang bekerja sebagai PNS dan yang berwirausaha adalah 1.872 dikurangi 1.776, yaitu 96 orang. Nah, ini adalah cara yang pertama. Dan ada lagi cara yang kedua, ini lebih cepat. Jadi kita langsung cari persen selisihnya ya. Kalau tadi kan mencari satu-satu dulu PNS berapa jumlahnya dan yang berwirausaha berapa jumlahnya lalu dikurangkan. Nah, sekarang kita langsung ke persennya. Jadi sudah disebutkan PNS 37% sehingga yang berwirausaha itu berarti sisanya selain yang PNS dan petani, berarti 100% dikurangi 37% yang PNS dikurangi 24% yang petani, sehingga untuk yang wirausaha ada 39%. Nah, yang ditanyakan adalah selisih PNS dan wirausaha. Langsung kita hitung persenannya. Jadi selisihnya adalah 39% wirausaha dikurangi yang PNS 37%. Jadi selisihnya antara yang PNS dengan wirausaha adalah 2%. Nah, sekarang kita cari 2% itu setara dengan berapa orang? Jadi 2/100 kali 4.800. Hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi, yaitu 96. Jadi yang A. Bagaimana hasil hitung teman-teman? Apakah betul yang A 96? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Pak Karta membagikan 48 kg beras, 64 kg telur, dan 80 kg gula pasir kepada beberapa tetangganya dalam bentuk paket lebaran. Tiap paket terdiri atas 3 jenis barang. Antara paket yang satu dan paket yang lain berisi jenis barang dan jumlah yang sama. Berapa paket terbanyak yang dapat dibuat? Nah, teman-teman silahkan cermati ya. Jika ada soal seperti ini, jadi ada beberapa barang, terus kemudian akan dibentuk dalam paket atau beberapa kelompok dengan tiap kelompok atau tiap paketnya itu terdiri atas
jenis dan jumlah barangnya itu sama. Ya. Itu teman-teman bisa menggunakan cara yaitu dengan mencari FPB-nya. Nah, ini jadi kita cari FPB dari 48, 64, dan 80. Bebas teman-teman mau mencari cara dengan yang mana boleh. Mau mencari dengan pohon faktor bisa, dengan mencari faktor persekutuan masing-masing juga bisa, atau dengan menggunakan kotak seperti ini juga bisa. Kalau saya lebih suka pakai kotak ini karena lebih cepat ya. Teman-teman pasti sudah tahu, yaitu dengan membagi bilangan yang sama. Jadi 48, 64, 80 kita tulis dulu, kemudian dibagi 2. Hasilnya ada di kolom kedua ini, baris kedua, dibagi 2 lagi, ini hasilnya, kemudian dibagi 2 lagi, hasilnya ini, sampai tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Ini kan hasil akhirnya 3, 4, 5 itu kan tidak bisa dibagi bilangan yang sama lagi. Nah, kalau sudah, yang ada di kolom kiri ini pembaginya kita kalikan, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini ya, hasilnya adalah 16. Jadi paket terbanyak yang bisa dibuat dengan isi dan jenis barang yang jumlahnya sama adalah 16 paket. Jadi yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Suatu bangun datar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai sepasang sisi berhadapan yang sejajar. Yang kedua, jumlah besar sudut berdekatan di antara dua sisi sejajar 180 derajat. Yang ketiga, mempunyai sudut siku-siku. Yang keempat, jumlah besar sudut-sudutnya 360 derajat. Bangun datar tersebut adalah titik-titik. Apakah A, trapesium siku-siku, ataukah B, jajar ginjang, ataukah C, persegi, atau D, layang-layang. Nah, sekarang kita lihat dulu gambar dari pilihan A, B, C, D. Ini sudah saya gambarkan. Jadi ini A ya. Ini yang B, jajar ginjang. Kemudian ini persegi C, lalu layang-layang D. Nah, sekarang kita lihat manakah yang memenuhi ciri-ciri seperti yang disebutkan pada soal. Kita lihat dulu yang pertama. Mempunyai sepasang sisi berhadapan yang sejajar. Kita cek dari keempat bangun ini manakah yang mempunyai sepasang sisi berhadapan yang sejajar. Untuk yang A benar ya, jadi ini sisi yang sejajarnya saya coret. Ada sepasang, berarti memenuhi untuk yang A. Dan yang B, kita lihat ada berapa sisi yang sejajar. Ada 2 ya, ini yang pertama. Dan yang kedua yang ini, dengan ini. Berarti untuk yang B ini salah karena di persyaratan pertama, di ciri yang pertama ini sudah tidak memenuhi. Jadi yang B kita coret dulu, jajar ginjang tidak. Dan yang C. Yang C ini juga mempunyai sisi berhadapan yang sejajarnya ada lebih dari sepasang ya. Ini 1 dan ini yang kedua. Berarti yang C juga tidak memenuhi syarat. Dan yang D ini tidak memiliki sisi berhadapan yang sejajar. Ya, tidak ada. Jadi yang D juga salah. Nah, dilihat dari ciri yang pertama, ternyata hanya bangun A saja yang sudah memenuhi, yaitu trapesium siku-siku. Nah, kita cocokkan dulu apakah trapesium siku-siku ini juga memenuhi ciri-ciri yang lainnya. Kita lihat yang kedua. Jumlah besar sudut berdekatan di antara dua sisi sejajar 180 derajat. Nah, kita lihat sisi yang sejajar kan ini ya. Ini dengan ini. Kita lihat apakah dua sudut berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Ini sisi sejajarnya. Kita lihat yang berdekatan. Ini dengan ini jumlahnya 180, betul ya. Ini dengan ini juga 180. Berarti memenuhi. Dan yang ketiga, mempunyai sudut siku-siku. Ya, ini betul. Jadi ini sudut siku-sikunya saya beri warna beda. Ini siku-siku, ini juga siku-siku. Kemudian yang D, jumlah besar sudut-sudutnya adalah 360 derajat. Ya, ini juga betul. Jadi jumlah keempat sudutnya ini adalah 360 derajat. Oke, jadi yang memenuhi ciri-ciri keempatnya ini adalah yang A, trapesium siku-siku. Berikutnya,
Sebuah layang-layang mempunyai panjang diagonal masing-masing 24 cm dan 19 cm. Luas daerah layang-layang tersebut adalah titik-titik cm persegi. Kita lihat gambar layang-layang. Ya, jadi layang-layang punya dua diagonal 1 ini, dan diagonal 2 yang ini. Untuk rumus luas layang-layang adalah D1 kali D2 per 2 atau setengah diagonal 1 kali diagonal 2. Sudah saya tuliskan, tinggal masukkan ke rumus. Jadi 24 kali 19 dibagi 2. Hasilnya adalah 228. Ini soalnya cukup mudah. Teman-teman hanya perlu tahu rumus dari luas daerah layang-layang ya. Dan langsung saja ke soal berikutnya. Diketahui koordinat titik A negatif 2,3, titik B 2,3, titik C 0, negatif 3, dan titik D negatif 4, negatif 3. Apabila koordinat titik A, B, C, D dihubungkan, maka akan terbentuk bangun titik-titik. Nah, sekarang kita tuliskan masing-masing titik di bidang koordinat. Jadi teman-teman silahkan gambar bidang koordinat dulu di kertas teman-teman. Ya, ini dia. Nah, sekarang kita letakkan titik-titiknya. Yang pertama titik A, yaitu negatif 2,3. Ini ya titik A. Kemudian titik B, 2,3. Ini dia titik B. Dan yang titik C, 0, negatif 3. Ini 0, negatif 3. Dan yang D, negatif 4, negatif 3. Berarti di sini letaknya. Ingat, untuk yang depan ya, yang depan ini itu adalah letaknya di sumbu X atau sumbu yang mendatar. Yang ini ya berarti ya. Dan yang belakang itu adalah sumbu Y, itu yang tegak berdiri ini. Jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Jadi keempat titik ini kalau kita hubungkan maka akan membentuk bangun. Ya, ini dia adalah bangun jajar genjang ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas yang memerlukan gaya paling besar adalah titik-titik. Nah, di situ ada 4 bidang miring yang di atasnya akan ditarik sebuah beban. Manakah yang memerlukan gaya paling besar? Oke, sekarang kita lihat penjelasannya dulu. Semakin kecil sudut bidang miring, semakin mudah atau semakin sedikit gaya untuk mendorongnya. Jadi semakin kecil sudut bidang miringnya, maka gaya yang diperlukan untuk mendorong semakin kecil. Nah, ini pada soal yang ditanyakan adalah yang memerlukan gaya paling besar. Berarti kita cari yang sebaliknya dari ini. Berarti cari yang sudut bidang miringnya paling besar. Nah, di antara A, B, C, D, sudut miring yang paling besar sudutnya adalah yang terlihat ya, ini yang A, yang B, yang C, dan D. Yang paling besar sudut miringnya, sudut pada bidang miringnya adalah yang A. Sehingga gaya yang paling besar dibutuhkan adalah ketika mendorong benda di gambar yang A ya teman-teman ya. Ini mudah. Lanjut soal berikutnya. Bahan yang paling baik untuk perambatan bunyi adalah titik-titik. Apakah kardus, karpet, kertas, atau kaleng? Nah, di sini sudah saya tuliskan penjelasannya. Jadi, bunyi itu dapat merambat melalui benda padat. Nah, kecepatan perambatan bunyi itu berbeda-beda di antara benda satu dengan benda yang lainnya. Bunyi yang merambat melalui benda padat lebih cepat terdengar daripada melalui benda cair atau gas. Nah, kita lihat pada pilihannya, keempatnya ini adalah benda padat semua. Nah, lalu untuk yang menentukannya bagaimana teman-teman? Kita lihat antara yang A, B, C, D, benda mana yang kepadatannya atau partikelnya itu paling rapat, yaitu adalah yang kaleng. Nah, sehingga perambatan bunyi di benda padat itu
Di antara kardus, karpet, kertas, kaleng, yang paling baik adalah untuk perambatan bunyi yaitu yang kaleng, yang D. Oke, lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi itu ada percobaan. Kemudian pertanyaannya, percobaan tersebut membuktikan bahwa titik-titik. Apakah A, kalor dapat menimbulkan tenaga, B, lilin dapat menimbulkan tenaga, C, angin tidak memiliki tenaga, D, uap dapat menggerakkan kertas. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman pernah melakukan percobaan ini ya di kelas. Jadi kita buat kertas yang dipotong dengan spiral seperti pada gambar dan diikat pada tali. Lalu di bagian bawahnya diberikan lilin yang menyala. Nah, kemudian lilinnya itu ditaruh di bawah kertas spiral tadi, tapi harus dengan jaga jarak supaya kertas tidak terbakar. Nah, ketika kita amati, ternyata ketika lilin itu berada agak dekat dengan kertas, maka dia akan memutar. Dan ketika lilin dijauhkan, ternyata gerakannya semakin rendah. Jadi memutarnya tidak secepat ketika lilin berada lebih dekat dengan kertasnya. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa pada saat kertas berada di atas lilin yang menyala, itu kertasnya akan berputar dengan cepat ya hasilnya ya. Sedangkan ketika kertas dijauhkan dari lilin, gerakannya akan melambat. Itulah hasil percobaannya, sudah saya tuliskan di sini. Nah, dari percobaan ini berarti bisa diambil simpulan bahwa yang mana teman-teman yang paling mendekati, apakah A, B, C, atau D? Kita eliminasi dulu jawaban yang tidak mungkin ya. Kita pilih dari bawah. Uap dapat menggerakkan kertas, ini tidak ada kaitannya dengan uap. Dan yang C, angin tidak memiliki tenaga, ini juga tidak ada kaitannya dengan angin. Berarti tinggal A dan B. Kalor dapat menimbulkan tenaga, atau B, lilin dapat menimbulkan tenaga. Nah, kalau kita cermati dari percobaan ini, berarti kan lilin itu menghasilkan panas. Nah, panas itu ternyata bisa dirubah. Jadi dari energi panas menjadi energi gerak. Berarti bisa disimpulkan bahwa A ya teman-teman yang lebih mendekati yaitu kalor dapat menimbulkan tenaga atau energi. Dalam hal ini adalah energi gerak. Jadi jawaban yang paling mendekati adalah yang A, kalor dapat menimbulkan tenaga atau energi. Berikutnya, di situ ada gambar baterai dan paku, lalu ada lilitan kabel gitu ya, ada kumparannya. Nah, cara membuat magnet seperti gambar di atas disebut titik-titik. Apakah induksi atau konstruksi atau elektromagnet atau digosokkan. Nah, teman-teman perlu tahu cara-cara untuk membuat magnet. Ya, di antaranya ada 3 cara ini, 3 cara membuat magnet. Yang pertama dengan cara digosok. Ini gambar yang pertama. Dan gambar yang kedua dengan cara dialiri arus listrik yang searah atau elektromagnetik. Dan yang ketiga dengan cara induksi, yaitu dengan mendekatkan ke sumber magnet. Nah, pada gambar ini ya, itu adalah seperti yang dilakukan pada cara yang kedua, yaitu dengan mengaliri arus listrik searah atau disebut juga dengan elektromagnetik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Berikutnya, pengungkit jenis pertama ditunjukkan oleh gambar titik-titik. Nah, ini teman-teman pernah kita bahas di video sebelumnya. Jadi untuk pengungkit itu ada 3 jenis ya. Ini ada jenis pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk pengungkit tipe pertama itu cirinya adalah titik tumpu berada di tengah di antara titik kuasa dan titik beban. Dan yang jenis kedua yang di tengah adalah yang titik bebannya. Dan yang jenis ketiga itu berarti adalah kuasanya yang ada di tengah. Nah, contohnya untuk yang jenis pertama itu adalah gunting. Dan yang kedua seperti pada gambar ini ya, pemeras. Dan yang ketiga penjepit. Nih, jadi untuk yang soal ini pengungkit jenis pertama ditunjukkan oleh yang C ya teman-teman ya, gambar gunting. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Penulisan kata depan yang benar di bawah ini terdapat pada kalimat titik-titik. Penulisan kata depan. Sekarang kita lihat satu persatu. Yang A, anak nakal itu dinasehati di ruang guru. Ini salah ya, di ruang guru. Harusnya dipisah, di spasi ruang. Dan yang B, Edi menunggu Edo di depan rumah. Nah, ini betul. Dan yang C, orang tua gadis itu tidak diketahui di mana rimbanya. Ini tidak ada kata depannya ya, adanya awalan. Dan D, pencuri itu nyaris dihakimi di depan masa. Ini salah, harusnya dipisah di spasi depan. Jadi untuk penulisan kata depan itu harusnya dipisah ya. Yang betul adalah yang B. Berikutnya, kaki Oji terkilir. Oji jatuh dari sepeda. Ini maksudnya Oji ya. Oji jatuh dari sepeda. Gabungan dua kalimat tersebut yang benar adalah titik-titik. Nah, dua kalimat ini akan digabungkan ya. Jadi yang pertama adalah kaki Oji terkilir. Dan yang kedua, Oji jatuh dari sepeda. Nah, ketika dua kalimat ini dihubungkan, maka hubungannya adalah kalimat sebab akibat ya. Jadi kakek Oji ini terkilir penyebabnya karena dia jatuh dari sepeda. Kita lihat manakah kalimat yang paling benar. Yang A, kaki Oji terkilir sebab terjatuh dari sepeda. Ya, ini benar ya. Dan yang B, kaki Oji terkilir dan terjatuh dari sepeda. Ini salah. Dan yang C, kaki Oji terkilir agar terjatuh dari sepeda. Ini juga salah. D, kaki Oji terkilir jika terjatuh dari sepeda. Paling tepat adalah yang A. Jadi karena ini adalah hubungan sebab akibat, maka menggunakan kata sebab atau karena. Jadi bisa kaki Oji terkilir sebab terjatuh dari sepeda, atau bisa juga kaki Oji terkilir karena terjatuh dari sepeda. Berikutnya ada beberapa kalimat, saya bacakan. 1. Tutup kembali bagian yang sudah dibuka. 2. Buka tutup bagian belakang. 3. Tekan tombol dengan baik. 4. Masukkan baterai dengan kepala ke arah depan semuanya. Urutan penggunaan lampu senter secara tepat adalah titik-titik. Nah, ini sebenarnya soalnya mudah, hanya saja teman-teman karena diburu waktu maka harus mengerjakan dengan cepat. Jadi tantangannya adalah bagaimana teman-teman bisa mengurutkan dengan cepat. Sekarang kita lihat. Untuk yang nomor 1, tutup kembali. Berarti ini jelas bukan kalimat yang pertama. Jadi kalau ada pilihan yang menuliskan angka 1 sebagai kalimat pertamanya jelas salah. Jadi yang A salah. Kemudian kita lihat berarti kemungkinannya tinggal B, C, dan D. Sekarang kita lihat untuk menggunakan lampu senter tentunya yang pertama adalah ini ya, buka tutup bagian belakang. Kemudian yang kedua, masukkan baterai dengan kepala ke arah depan semuanya. Dan yang ketiga, tutup kembali bagian yang sudah dibuka. Lalu yang terakhir adalah tekan tombol dengan baik. Berarti urutannya adalah kalimat nomor 2, 4, 1, 3. Berarti yang betul adalah yang B. Oke, lanjut. Ini masih mengurutkan lagi, saya bacakan. Yang pertama, akibatnya orang yang memakan makanan itu akan sakit perut. Yang kedua, sebab lalat akan hinggap pada makanan yang tidak tertutup. Yang ketiga, lalat yang hinggap pada makanan akan meninggalkan kuman dan bibit penyakit. Yang keempat, makanan yang dihidangkan di meja harus selalu tertutup. Susunan paragraf yang padu adalah titik-titik. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya, mudah tapi teman-teman perlu mengerjakan dengan cepat. Kita lihat triknya ya, kita lihat. Untuk nomor 1 dan 2, kalimat nomor 1 dan 2 ini tidak mungkin terletak di awal paragraf ya, kan akibatnya. Sebab itu pasti ada kalimat yang mendahulunya. Jadi untuk kalimat nomor 1 dan 2 ini tidak mungkin terletak di kalimat yang pertama. Sehingga kita coret dulu untuk pilihan yang A dan B. Ya. Sekarang pilihannya tinggal C dan D. Kita lihat mana yang paling tepat. Kita coba dulu untuk mencermati kalimatnya lagi ya. Yang pertama, apakah kalimat nomor 3 atau nomor 4? Silahkan teman-teman baca dulu.
Kalau dilihat nomor 4 yang paling tepat ya di awal kalimat. Jadi makanan yang dihidangkan di meja harus selalu tertutup. Nah, kemudian lanjutannya adalah kalimat yang kedua. Sebab lalat akan hinggap pada makanan yang tidak tertutup. Akibatnya orang yang memakan makanan itu akan sakit perut. Oh, sorry, terbalik ya. Kurang tepat ya kalau ini yang ketiga ya. Jadi untuk yang ketiga yang tepat adalah yang kalimat ketiga ini. Lalat yang hinggap pada makanan akan meninggalkan kuman dan bibit penyakit. Nah, baru akibatnya orang yang memakan makanan itu akan sakit perut. Ini yang keempat. Jadi susunannya yang betul adalah nomor 4, 2, 3, 1. Ya, jadi yang D. Oke. Berikutnya, penggunaan huruf kapital yang tepat terdapat pada kalimat titik-titik. Yang A, saya pernah berwisata ke Danau Toba. B, paman akan tiba di sini pada hari Lebaran. C, Indonesia memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. D, anak Bu Indah bekerja sebagai dokter. Kita cek satu persatu. Yang A, ini S-nya betul, ke Danau Toba. Ini betul ya, karena untuk penulisan nama geografi jika diikuti oleh namanya maka ditulis dengan huruf kapital. Jadi Danau Toba ini betul penulisannya huruf kapital. Kalau tidak ada tobanya, misalnya hanya saya pergi berwisata ke danau, maka danaunya ditulis dengan huruf kecil. Tapi jika diikuti dengan nama geografis atau nama tempatnya berarti ditulis dengan huruf kapital semua. Jadi Danau Toba berarti D dan T-nya keduanya menggunakan huruf kapital. Ini betul. Dan yang B, paman akan tiba di sini pada hari Lebaran. Nah, ini salah. Harusnya huruf kecil. Dan yang C, Indonesia memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Ini salah, harusnya B-nya besar karena menyebut Indonesia. Oke. Dan yang D, anak Bu Indah bekerja sebagai dokter. Ini D-nya harusnya kecil. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Lalu berikutnya, saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyampaikan konsep yang berdimensi terlalu besar untuk dihadirkan di ruang kelas. Media yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut untuk memperjelas penyajian materi adalah titik-titik. Jadi seorang guru dia akan menyampaikan konsepnya itu ternyata ukurannya terlalu besar untuk dihadirkan di ruang kelas, bendanya itu ya. Sehingga untuk mensiasatinya, guru bisa menggunakan atau menyajikan materi dalam bentuk apakah A bagan, B flip chart, C alat permainan edukatif, D sketsa, atau E foto. Mana teman-teman yang paling tepat? Ya, yang paling tepat adalah yang E, yaitu dengan menghadirkan foto yang berkaitan dengan konsep yang berdimensi besar tadi. Jadi benda yang besar tadi itu dihadirkan ke kelas dalam bentuk foto. Berikutnya, dalam proses pembelajaran, seorang guru meminta peserta didik untuk menggambarkan poin kunci konsep yang diajarkan. Pembelajaran ini dirancang untuk mengaktifkan kecerdasan visual spasial. Pembelajaran yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah titik-titik. Apakah A. Visualisasi, B. Penggunaan warna, C. Metafora gambar, D. Sketsa gagasan, atau E. Simbol grafis. Nah, jadi seorang guru itu meminta peserta didik untuk menggambarkan poin kunci konsep yang diajarkan. Berarti yang paling tepat adalah yang D ya, sketsa gagasan. Jadi gagasan atau poin kuncinya tadi dibuat dalam bentuk sketsa. Jadi gagasannya itu berasal dari materinya ini, poin kunci. Kemudian karena guru merancang untuk mengaktifkan kecerdasan visual, maka gagasannya tadi diwujudkan dalam bentuk sketsa. Jadi yang paling tepat adalah yang D, sketsa gagasan. Nah, teman-teman, tadi soal latihan untuk tes P3K tahap 2 semoga bisa bermanfaat oleh teman-teman. Nanti hasilnya bisa memuaskan, teman-teman bisa lolos tes P3K di tahap yang kedua ini. Sampai jumpa di video-video pembahasan soal selanjutnya.